그날 밤 오지마! 이제 됐습니다. 지은 내가 모두 책임질 것이니 제발 나의 죄를. Mari kita kilas balik ke peristiwa yang terjadi 100 tahun lalu. Pada saat itu, ada seorang raja yang melarikan diri dari kejaran musuh. Ia meminta seluruh pengikutnya untuk melindunginya, namun mereka kebingungan kemana harus pergi. Lalu, seorang prajurit bernama Chun Gum Hui mengusulkan agar mereka pergi ke kampung halamannya, yaitu Desa Yongdam, yang katanya merupakan tempat yang sangat aman bagi sang raja-raja pun setuju dengan usulan tersebut. Namun, tiba-tiba musuh mereka sudah semakin dekat. Sang raja kemudian menggunakan Desa Yongdam sebagai umpan, seolah-olah ia benar-benar pergi ke sana. Padahal, itu hanyalah siasat untuk mengecoh musuh. Mengetahui hal ini, Chun Gum Hui memohon kepada sang raja untuk tidak melibatkan desa tersebut, karena akan menimbulkan banyak korban tak bersalah. Terlebih lagi, anaknya juga tinggal di desa itu. Namun, raja tidak mengindahkan permohonan tersebut dan tetap melanjutkan rencananya. Ia bahkan menumbangkan Chun Gum Hui dan mengikatnya. Chun Gum Hui inilah yang kemudian dikenal sebagai hantu 8 kaki. Malam itu, Desa Yongdam benar-benar dihancurkan oleh musuh kerajaan akibat keputusan sang raja. Semua peristiwa ini tercatat dalam sebuah buku yang ditulis oleh nenek buyut Pak Chai. Pak Chai kemudian menyampaikan permintaan maaf kepada raja yang sekarang karena nenek buyutnya dianggap telah menodai nama baik kerajaan. Namun, sang raja berkata bahwa tidak perlu meminta maaf, karena jika buku itu tidak pernah ditulis, maka ia tidak akan mengetahui kebenaran peristiwa yang terjadi 100 tahun silam. Tiba-tiba, Yuri merasakan sesak di dadanya dan berkata kepada sang raja bahwa itulah rasa sakit yang dirasakan oleh penduduk desa Yongdam, terutama arwah hantu 8 kaki. Kebencian mereka terhadap keluarga kerajaan sangat besar karena mereka telah dikorbankan secara tidak adil. Raja pun terkejut mengetahui bahwa nenek buyutnya pernah melakukan tindakan sekejam itu. Setelah pertemuan itu, Kang Chol dan Yuri memutuskan berjalan-jalan sambil mengobrol. Namun, Yuri tiba-tiba melihat arwah Yun Gap berkeliaran. Ia langsung mengejar dan sempat memanggilnya. Tak lama kemudian, Kang Chol datang, dan arwah Yun Gap langsung menghilang. Yuri mengatakan kepada Kang Chol bahwa ia tadi melihat arwah Yun Gap sedang berkeliaran. Namun, Kang Chol tidak mempercayainya dan menyatakan bahwa hal itu tidak mungkin terjadi karena hantu 8 kaki kini sangat kuat, sehingga mustahil baginya membiarkan arwah yang telah ditelannya keluar begitu saja, kecuali jika ia memang sengaja memuntahkannya. Sementara itu, di istana, Pangeran Muda kembali diganggu oleh hantu 8 kaki. Seorang biksu yang menyadari hal tersebut segera masuk ke dalam istana. Untungnya, Pangeran Muda masih selamat karena ia memegang batu pelindung. Sang biksu memeluknya untuk menenangkan, dan mengatakan bahwa semuanya sudah aman untuk sementara waktu. Keesokan harinya, Yuri mengadakan ritual untuk memanggil kembali arwah Yun Gap, karena ia sangat yakin bahwa yang ia lihat kemarin memang arwah Yun Gap. Ia berniat mengembalikan arwah tersebut ke tubuh aslinya. Namun, ia merasa bingung. Jika Yun Gap kembali, bagaimana dengan Kang Chol? Melihat kebingungan Yuri, Kang Chol mengajaknya pergi dan menyarankan untuk memikirkan hal itu nanti saja. Tanpa mereka sadari, arwah Yun Gap sedang menyaksikan mereka berdua, mulai merasa iri dan cemburu. Ternyata, Kang Chol mengajak Yuri untuk menemui anak dari Pak Chai. Ia ingin secara langsung mengucapkan terima kasih karena telah menyelamatkan dirinya untuk yang kedua kalinya. Pada kesempatan itu, Yuri juga memperjelas hubungannya dengan Kang Chol kepada anak Pak Chai, agar ia tidak lagi mengganggu Kang Chol. Yuri bahkan menunjukkan cincin pemberian Kang Chol sebagai bukti bahwa hubungan mereka serius. Tanaman yang dahulu diberikan kepada anak Pak Chai ternyata masih dirawat dengan baik, dan kini sudah mulai berbunga. Kang Chol mengenali tanaman tersebut karena ia pernah diberitahu oleh Pak Biksu bahwa bunga dari tanaman itu sangat penting dalam melawan arwah 8 kaki. Jika Kang Chol memakan bunga tersebut, kekuatannya akan bertambah dan ia tidak akan kehabisan mutiara cahaya yang diperlukan untuk bertarung. Namun, rencana ini belum diungkapkan kepada Yuri karena Kang Chol takut Yuri akan merasa khawatir. Sementara itu, Raja mendapat kabar penting dari Kepala Kasim. Disebutkan bahwa Menteri Kim telah melarikan diri dari tempat pengasingannya dan akhirnya kehilangan nyawa. Raja sangat terpukul mendengar hal ini. Saat Kang Chol dan Yuri hendak berbicara dengannya, Kepala Kasim melarang mereka mendekat karena kondisi emosional Raja yang belum stabil. Setelah Raja mulai tenang,
Ia menemui Pak Chai dan menyampaikan bahwa ia akan menjatuhkan hukuman atas perbuatan Pak Chai yang telah menghilangkan nyawa seseorang. Namun, terkait kesalahan nenek buyutnya, Raja memutuskan untuk memaafkannya karena bukan sepenuhnya kesalahan Pak Chai. Yuri kemudian menyarankan agar mereka segera mengadakan ritual untuk membebaskan arwah orang yang telah dibunuh oleh Pak Chai. Saat ritual dilakukan, arwah tersebut menolak untuk pergi sebelum membalas dendam. Yuri menyarankan agar Pak Chai meminta maaf secara tulus agar arwah itu bisa tenang. Namun, Pak Chai enggan melakukannya. Arwah tersebut, yang bernama Syahua, mengatakan bahwa tidak mungkin seorang bangsawan mau berlutut untuk meminta maaf kepada orang rendahan sepertinya. Karena suasana semakin rumit, Yuri akhirnya menyarankan agar arwah itu langsung berbicara dengan Pak Chai. Arwah Syahua pun merasuki tubuh Yuri dan melalui tubuhnya, ia menyampaikan kekesalan dan luka hatinya kepada Pak Chai. Pak Chai sangat terkejut dan terguncang mendengar pengakuan langsung dari arwah tersebut. Ia pun mengaku bahwa ia tidak pernah berniat membunuh Syahua. Tetapi saat itu ia benar-benar diliputi rasa takut. Dengan permintaan maaf yang sangat tulus dari Pak Chai, hati Syahua pun luluh. Pak Chai akhirnya berlutut, menyesali perbuatannya, dan berjanji akan merawat keluarga yang ditinggalkan oleh Syahua dengan sepenuh hati. Momen ini sangat menyentuh dan penuh emosi. Arwah Syahua pun kembali ke wujud aslinya, telah bersih dan siap meninggalkan dunia dengan tenang. Di waktu yang hampir bersamaan, seorang bangsawan mulai mencari keberadaan sang dukun buta. Ketika akhirnya mereka bertemu, seperti biasa, dukun itu memuja-muji sang bangsawan demi keselamatan dirinya sendiri. Ia bahkan berkata bahwa bangsawan itu kelak akan menjadi menteri, menggantikan menteri sebelumnya yang telah wafat. Dukun buta itu juga mengatakan bahwa jika sang bangsawan benar-benar ingin menjadi menteri, maka ia harus menuruti permintaannya. Permintaan itu adalah menjebak Kang Chol. Karena sangat terobsesi dengan jabatan, sang bangsawan akhirnya setuju dan mereka pun bekerja sama. Keesokan harinya, Kang Chol dan Yuri pulang ke rumah keluarga Yungap. Ibu Yungap menyambut mereka dengan sangat bahagia. Kebetulan, arwah Yungap juga berada di sana. Ia menyaksikan kebersamaan mereka dengan penuh rasa iri dan dengki terhadap Kang Chol. Ia ingin berbicara dengan ibunya, tetapi tak bisa, karena sang ibu tidak dapat melihatnya. Pada malam harinya, Yuri dan Kang Chol dipanggil oleh biksu. Ia menceritakan bahwa arwah 8 kaki sempat mencoba menyakiti pangeran muda. Untungnya, pangeran masih memegang batu pelindung sehingga arwah tersebut tidak berhasil mendekat. Namun, jika dibiarkan, keadaan bisa menjadi sangat berbahaya. Kang Chol lalu mencoba menguji kekuatannya, namun ternyata dirinya semakin melemah. Sementara itu, Raja menjatuhkan hukuman kepada Pak Chai. Meski seharusnya hukuman yang pantas atas perbuatannya adalah hukuman mati karena telah menghilangkan nyawa seseorang, Raja memutuskan untuk meringankannya menjadi hukuman cambuk sebanyak 50 kali dan denda. Pak Chai menerima keputusan itu tanpa protes dan berpamitan kepada anaknya, menyatakan bahwa ia siap menerima hukuman yang setimpal. Di tempat lain, Kang Chol menemui anak Pak Chai dan memintanya untuk memberitahu jika bunga dari pohon yang dulu ditanam sudah mekar. Bunga itu sangat penting karena satu-satunya cara untuk melawan arwah 8 kaki adalah dengan memakan bunga tersebut. Setelah itu, Kang Chol dan Yuri pergi ke istana. Ternyata, Raja juga berencana mengadakan ritual serupa seperti yang dilakukan Yuri di rumah Pak Chai. Ia berharap arwah 8 kaki dapat berubah menjadi baik setelah ia meminta maaf dengan tulus. Yuri menyetujui, dan mengatakan bahwa ritual akan dipimpin oleh seorang biksu kenalannya. Namun, Yuri menegaskan bahwa Kang Chol tidak boleh ikut, meski tanpa memberikan alasan yang jelas. Kang Chol menolak larangan itu. Ia bersikeras harus hadir dan menyaksikan akhir dari kisah arwah 8 kaki. Meski Yuri meyakinkannya bahwa semuanya akan baik-baik saja tanpa bantuannya, Kang Chol tetap bersikukuh. Ia tidak ingin meninggalkan Yuri, terutama karena Yuri belum memiliki batu pelindung. Ia berjanji akan selalu melindungi Yuri apapun yang terjadi. Di sisi lain, Kang Chol mulai curiga bahwa Yuri sedang merencanakan sesuatu. Ia merasa Yuri sengaja melarangnya ikut ritual karena menyembunyikan sesuatu yang penting. Tiba-tiba, Yuri dipanggil oleh Ibu Suri. Sang ratu bertanya tentang identitas asli dari arwah 8 kaki. Namun Yuri tidak bisa menjawab karena hal itu merupakan rahasia besar dan bukan haknya untuk mengungkapkannya. Ibu Suri kemudian bertanya tentang Pangeran Yong-in. Yuri menjelaskan bahwa arwah Pangeran Yong-in telah ditelan oleh arwah 8 kaki. Ibu Suri pun menangis terseduh-seduh mendengar kabar tersebut. Arwah anak kecil yang tinggal di tempat Ibu Suri memberitahu Yuri bahwa Pangeran Yong-in memiliki barang kesayangan yang masih tersimpan di kamarnya. Yuri pun menyampaikan hal ini kepada Ibu Suri. Ia mengatakan bahwa jika Ibu Suri mendoakan Pangeran Yong-in dengan sepenuh hati sambil membawa barang kesayangannya itu, kemungkinan besar arwah sang pangeran bisa terbebas dari cengkeraman arwah 8 kaki. Ibu Suri pun masuk ke kamar Pangeran Yong-in dan menemukan barang kesayangannya.
Ternyata itu adalah hadiah yang selalu ia berikan kepada sang pangeran setiap bulan Januari. Ibu Suri langsung menangis terseduh-seduh, menyadari bahwa anaknya sangat menyayanginya, meskipun ia sendiri dulu tidak menunjukkan hal yang sama. Penyesalan pun datang terlambat, lalu arwah anak kecil mengatakan pada Yuri bahwa cara itu tidak akan efektif. Ia bertanya mengapa Yuri berbohong kepada Ibu Suri. Yuri menjawab dengan tenang bahwa tidak ada yang lebih manjur daripada doa seorang ibu. Mendengar hal itu, arwah itu menjadi terharu dan teringat akan ibunya. Yuri kemudian mengatakan agar ia menunggu di dekat sumur. Tak lama kemudian, Yuri memberikan sepatu yang selama ini diminta oleh sang arwah. Sepatu itu sangat disukainya dan ternyata pas di kakinya. Akhirnya, arwah anak kecil itu pun bisa bertemu dengan ibunya untuk memenuhi keinginannya yang belum tersampaikan. Ia berterima kasih dengan tulus kepada Yuri karena sudah membantunya. Sementara itu, Raja dan Kang Chol sedang berbincang-bincang. Kang Chol memuji Raja dan mengatakan bahwa awalnya ia mengira semua manusia itu sama jahatnya. Namun pandangannya berubah sejak mengenal sang Raja. Menurut Kang Chol, rencana Raja untuk merevisi Undang-Undang Perbudakan adalah hal yang sangat mulia dan ia yakin itu akan berhasil. Kedekatan antara Raja dan Kang Chol ini memicu kecemburuan dari arwah Yun Gap. Ia pun meninggalkan istana dalam keadaan marah. Dalam perjalanannya, dukun buta melihat Yungap dari kejauhan. Ia tampak senang ketika melihat Yungap terlihat sedih dan kecewa, karena hal itu membangkitkan rasa iri dan dengki di dalam hatinya. Malam harinya, rencana busuk dukun buta dan bangsawan jahat akhirnya dijalankan. Mereka menjebak Kang Chol untuk minum alkohol hingga mabuk berat. Padahal, saat itu mereka sedang melakukan ritual untuk melemahkan kekuatan Kang Chol. Kang Chol mulai menyadari bahwa dirinya dijebak. Namun semuanya sudah terlambat. Ia sudah terlalu lemah dan akhirnya pingsan, terkena dampak dari ritual tersebut. Setelah ritual selesai, dukun buta menyuruh seseorang untuk mengantarkan Kang Chol pulang ke rumahnya. Yuri dan Ibu Yun Gap sangat khawatir melihat Kang Chol yang tidak sadarkan diri. Mereka awalnya mengira ia hanya mabuk biasa. Kang Chol pun dibawa masuk untuk istirahat, namun Yuri merasa ada yang tidak beres. Ia tetap menjaga Kang Chol semalaman. Di sisi lain, dukun buta masih terus melakukan ritual. Ia yakin Kang Chol kini telah sangat lemah. Keesokan paginya, saat Kang Chol bangun, ternyata yang ada di tubuhnya bukan lagi dirinya, melainkan arwah Yun Gap. Ia telah berhasil kembali masuk ke tubuh Kang Chol. Ketika ia berbicara dengan Yuri, Yuri segera menyadari bahwa ia bukan Kang Chol, melainkan Yun Gap. Ibunya pun merasa sangat bahagia karena mengenali anak kandungnya yang telah kembali seperti sedia kala. Ia menyambutnya dengan penuh haru, namun, di balik kebahagiaan itu, Yuri merasakan perasaan yang campur aduk. Ia senang karena Yun Gap telah kembali, tetapi juga merasa sedih dan khawatir, hingga ia bertanya-tanya kemana Kang Chol sekarang berada. 강철이는 어디로 간 거지?